Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana nih kabar adik-adik semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Pelayan firman hari ini akan dilayani oleh Kak Christine. Sebelum kita mulai ibadah, kakak persilakan adik-adik untuk saat teduh. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita sama-sama menyanyikan lagu Mars PT. Ya adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kakak mengajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian yang berjudul Memasuki Gerbangnya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami setiap hari, dan terima kasih juga Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama walaupun melalui online-Nya Tuhan. Sekarang kami mau beribadah bersama-sama ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Berkati juga apa yang firman ya Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita masuk ke pemberitaan firman, kita akan mengangkat satu pujian dari Gita Bakti 12, Masuklah Semua. Shalom adik-adik, sekarang kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan-Nya. Kakak harap adik-adik sudah siapkan Alkitabnya dan dibuka. Kita akan baca dari Ulangan pasal yang ke-30, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Sebelum kita baca firman Tuhan,
kakak akan mengundang adik-adik untuk berdoa ya. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pada kesempatan kali ini Kau kumpulkan kami, walaupun kami di rumah masing-masing. Engkau mau memberkati kami ya Tuhan untuk mendengar firman-Mu, dan Kau memberkati hamba yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah ya Tuhan kami dapat melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami sehari-hari hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang terhalau dari dalam ada di ujung langit, dan di sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengembalikan engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan membuat baik kepadamu dengan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Ya adik-adik, sekarang pemberitaan firman kita itu mengenai berkat dan kutukan. Ya, dan di sini Tuhan memberkati Abraham, dan Tuhan telah berjanji kepada Abraham dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan membawa berkat kepada semua manusia. Namun demikian, bangsa Israel masih menjadi budak di Mesir dan belum memiliki wilayah atau tanah untuk tempat tinggal mereka. Jadi keluarnya dan terbebasnya bangsa Israel yang diperbudak oleh dan di kerajaan Mesir merupakan peristiwa yang luar biasa pada masa itu. Jadi Tuhan memberkati Abraham. Tuhan melihat bahwa Abraham taat kepadanya dan membebaskannya dia dari bangsa Firaun, dari cengkeraman bangsa Firaun. Jadi Tuhan bertindak di Mesir membebaskan umatnya. Hal itu bukan hanya dihayati oleh bangsa Israel atau sebagai peristiwa yang ajaib, tetapi juga oleh bangsa-bangsa lain. Jadi dalam perjalanan panjang itu selama 40 tahun itu Musa memberikan banyak wejangan kepada umat pilihan Allah itu. Tetapi tidak banyak juga korban yang berjatuhan. Karena apa? Karena mereka tidak menaati perintah Tuhan. Di sana juga berjatuhan atau mati di padang gurun karena ketidaktaatan dan ketidaksadaran mereka terhadap perintah dan bimbingan Allah. Jadi di dalam perjalanan itu Musa juga memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada umat pilihan Allah itu dalam sepanjang perjalanan mereka selama 40 tahun itu. Perjalanan panjang juga melelahkan bangsa Israel di bawah bimbingan Nabi Musa yang melintas mengembara di padang gurun selama mencapai 40 tahun. Jadi adik-adik, kini yang diperhadapkan kepada bangsa Israel oleh Musa adalah berkat apabila mereka taat dan setia melakukan perjanjian serta perintah Allah. Sebaliknya, Musa juga memperhadapkan hukuman kutuk Allah jika Israel tidak taat atau setia, atau membelakangi dia dengan menyembah ilah bangsa lain. Oke? Jadi di sini di ayat yang pertama juga dikatakan orang yang baik akan diberkati dan mereka yang menentang akan dikutuk. Jadi adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita tidak boleh menentang orang tua kita gitu ya. Karena apa? Karena orang tua kita juga sudah
membesarkan kita, membimbing kita, melayani kita, ya kan? Waktu kecil orang tua juga menjaga kita, memberikan apa yang kita mau, pastikan waktu dulu. Dan kita juga di dalam lingkungan sekolah kita juga harus taat pada guru. Karena apa? Karena guru yang memberikan kita ilmu, sumber ilmu tuh dari para guru kita gitu ya. Jadi ini pidato Musa dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Diingatkan dalam perjalanannya adalah agar mereka tetap ingat janjinya. Janji mereka dan nenek moyang mereka adalah percaya kepada Tuhan, setia dan taat. Terkadang Tuhan selalu membimbing kita, tetapi kita suka lupa sama Tuhan ya. Kita suka menjauh dari Tuhan. Ayat yang kedua juga bilang, siapa yang baik kepada Tuhan, yang balik kepada Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Mengapa kita harus taat adik-adik? Agar Tuhan selalu memelihara kita. Ya kan? Tuhan memberkati kehidupan kita sehari-hari, Tuhan memberikan kita kepintaran, Tuhan memberkati dalam setiap keluar masuk kita, ya kan? Tuhan menjaga, menyertai kita, seperti itu. Manfaatnya apa? Ya karena Tuhan adalah sumber hidup kita, sumber berkat kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, sudah jelas pasti kita menderita, ya kan? Apalagi dalam kehidupan ini, di dalam Tuhan tuh pasti kita akan bahagia, kita pasti akan penuh dengan sukacita. Tapi jauh dari Tuhan, adik-adik bisa bayangin ya, misalnya Tuhan tidak memberikan kita berkat, ya, Tuhan tidak menyertai kehidupan kita, Tuhan tidak membimbing kita untuk melakukan perintah-perintahnya, ya kan? Pasti kita akan menjadi menderita dan bisa saja kita akan binasa. Tuhan memberikan hukuman kepada mereka yang tidak taat itu agar mereka menjadi disiplin, agar mereka mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka dengan cara Tuhan. Oke? Jadi kita juga harus taat kepada siapa lagi? Kepada orang tua. Mengapa? Orang tua yang sudah membesarkan kita, orang tua yang sudah melayani kita dari kecil, ya kan? Pas adik-adik masih kecil, orang tua yang menjagai, ya kan? Belum adik-adik misalnya belum bisa jalan, orang tua yang memegangnya adik-adik untuk belajar berjalan, seperti itu gitu kan. Jadi adik-adik juga tidak boleh membantah perintah orang tua atau tidak dengar-dengaran seperti itu. Tidak boleh menjadi nakal adik-adik. Jadi di sini juga kita taat kepada siapa? Kepada guru, ya kan? Di sekolah kita taat kepada guru karena guru juga adalah sumber ilmu kita. Guru sudah mengajar, guru juga mempelajari pelajaran yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Terus sekarang gurunya sudah capek ngomong, terus anak-anaknya murid-muridnya tidak mendengarkan. Bagaimana perasaannya kan? Pasti kan sedih ya adik-adik ya. Kalau kayak gitu misalnya kita lagi ngomong nih, dan kita lagi ngomong terus orang-orang malah sibuk sendiri, mereka tidak memperhatikan kita. Pasti kan kita kecewa, kenapa ya kayak kita? Kenapa sih mereka tidak bisa menghormati orang yang sedang berbicara di depan, misalnya seperti itu ya adik-adik. Jadi jangan suka menyimpang atau nakal, karena itu tidak akan menyelamatkan kita. Tapi berikanlah contoh sebagai anak Tuhan seperti apa, menjadi anak-anak Kristen sebagai apa, ya kan? Hiduplah saling mengasihi, bersahabat, penuh dengan damai, dan biarlah kita dapat menjadi berkat bagi orang lainnya dimanapun kita berada. Kita dapat mencontohkannya supaya kehidupan kita bisa diselamatkan oleh Tuhan. Kehidupan kita penuh dengan sukacita. Kita sebagai anak teruna harus melangkah dengan hal-hal yang baik. Ikuti ajaran yang baik yang diajarkan kepada kita, yang sudah diperintahkan oleh Tuhan agar hidup kita diselamatkan. Oke adik-adik, mungkin ini pemberitaan firman yang bisa kakak sampaikan. Semoga pemberitaan firman kali ini adik-adik dapat mengerti, kita dapat sama-sama ya melakukannya dalam kehidupan kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita masuk dalam doa syafaat ya. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah ya Tuhan, firman sudah kami dengar, kami dapat diingatkan untuk menjadi taat. Kami dapat mau menjadi setia ya Tuhan, mengikuti perintah-perintah-Mu, dan kami dapat melakukan yang terbaik bagi sekeliling kami, dan dapat menjadi berkat dimanapun kami berada.
Kami juga mau berdoa buat adik-adik klien kami dimanapun mereka berada. Berkati tugas sekolah mereka ya Bapak, berkati dalam kehidupan mereka bersama orang tua mereka, berkati orang tua mereka dalam tugas pekerjaannya, usahanya, dalam pergumulan doanya juga ya Tuhan. Kau berkati juga dalam kesehatan kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat keenam perkat yang ada, berkati seluruh pengurus yang ada, berkati mereka dalam tugas tanggung jawab mereka. Engkau berkati gereja kami, bangsa dan negara kami, berkati orang-orang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau mau sembuhkan mereka. Berkati anak-anak di panti asuhan, orang tua di panti jompo dalam masa tuanya. Berkati ya Tuhan. Dan inilah doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan yang adik-adik berikan bisa diberikan kepada orang tuanya dan nanti akan dibawakan ke gereja. Untuk mengiringi persembahan kita pada kali ini, kita akan menyanyikan lagu dari Gita Bakti 77 Persepuluhanmu. Bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah memberikan kami kesempatan untuk memberikan sedikit dari apa yang kami punya pada hari ini ya Tuhan. Berkati tangan-tangan orang yang sudah memberi ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, udah gak terasa kita sudah di penghujung ibadah. Sebelum mengakhirinya, mari kita angkat satu pujian dari Gita Bakti 214, Tiap Langkahku.
adik-adik, mari kita menerima berkat Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah selesai melakukan ibadah kami pada hari Minggu ini. Kiranya Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya ya Bapa. Engkau memberkati keluar masuk kami, kendaraan yang akan kami pakai ya Tuhan, dan Engkau memberkati setiap makanan minuman yang akan kami konsumsi ya Tuhan. Dan biarlah pada minggu besok ya Tuhan kami dapat berkumpul lagi untuk mendengarkan firman-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, ibadah PT pada hari ini sudah selesai. Kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, kakak-kakak tim musik, kakak-kakak tim multimedia yang sudah membantu pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah online ini. Dan jangan lupa kita tetap melakukan ibadah PT secara online di YouTube channel GPIB Immanuel Bung Karno. Dan jangan lupa juga adik-adik tetap jaga kesehatan dan jangan lupa 3M. Banyak sekali pencemaran tanah. Sawah Bapak ditanami padi. Walau kita hari ini berpisah, semoga kita bisa berjumpa lagi. Yeay. Selamat hari Minggu.